Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Hai, apa kabar semuanya? Senang sekali saya bisa kembali bertemu dalam kajian Bina Imtak Agama Islam SMP YPVDP. Pada kajian Bina Imtak kali ini kita akan membawakan judul Adab Pergaulan Remaja Menurut Islam. Bagaimana sih menjadi seorang remaja dan pergaulannya dalam menurut Islam? Tapi sebelumnya, mari kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Firda dengan sari tilawahnya oleh Hasya Nazifa dengan membacakan Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 sampai dengan ayat 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim. Innallaha kana ghafurar rahima. Waraddallahu alladhina kafaru bighaidhihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan 'aziza. Shadaqallahul 'adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya.
agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika Dia kehendaki, atau menerima taubat mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, karena mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah Allah yang menolong menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan. Dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kini telah hadir narasumber di hadapan saya. Assalamualaikum Pak Ustadz Muhammad Solihin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat selalu. Sekarang bertanya kabar bukan hanya basa-basi, tapi memang benar-benar harus ditanyakan. Iya. Oke, Pak Ustadz Solihin, menjadi remaja gaul dalam Islam. Iya. Seperti apa remaja gaul dalam Islam itu Pak Ustadz? Mungkin bisa menjelaskan kepada kami semua. Oke, terima kasih Pak Ustadz Hamdan yang telah memandu kita pada pagi hari ini. Izinkan sebelumnya menyampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian bagi kita semuanya. Anak-anakku sekalian, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang senantiasa memberikan limpahan rahmat dan karunia pada diri kita. Di antaranya adalah nikmat iman, Islam, serta kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dengan baik di pagi hari ini atau di hari-hari kita. Mudah-mudahan semuanya itu bernilai barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Terkait dengan remaja gaul, ini saat ini seringkali seseorang itu menilai gaul itu salah kaprah. Sehingga dalam Islam diatur. Islam mengajarkan bagaimana umatnya itu agar menjaga hubungan baik. Gaul itu bisa dikatakan hubungan baik. Dengan siapa? Yaitu dengan sesama. Baik pada orang tua, pada guru, pada teman, pada masyarakat sekitar. Ini tentunya ada etika, ada cara-caranya bagaimana kita bergaul. Sehingga kita dikatakan gaul itu bagaimana menurut Islam. Karena Islam mengedepankan suatu etika atau norma. Bahkan disampaikan etika itu lebih dahulu harus kita pelajari dibanding ilmu-ilmu yang lain. Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan dalam firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ayat ini luar biasa. Anak-anakku sekalian, pemirsa, mari kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada diri kita, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini perintah yang pertama. Kita disuruh untuk menyembah Allah, tidak boleh mensekutukan dengan yang lainnya. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin, sampai di akhir ayat disampaikan, yaitu dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua ibu bapak. Kita disuruh untuk berbuat baik pada ayah bunda kita. Berbuat baik di sini bagaimana kita bergaul dengan baik pada mereka. Selanjutnya karib kerabat kita. Karib kerabat yaitu yang ada pertalian saudara dengan kita, kekeluargaan. Yang lain yaitu anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat.
Ini yang sering kali muncul, yaitu gaul di remaja itu pergaulan dengan teman sejawatnya. Nanti bisa kita kupas tuntas bagaimana seharusnya mereka itu bergaul. Apakah bebas begitu saja atau ada aturan-aturan dalam ketentuan-ketentuan agama kita. Yang lain yaitu Ibnu Sabil. Kita juga berbuat baik pada orang-orang yang dalam perjalanan dan hamba-hamba sahaya, yaitu budak-budak pada saat itu, tapi saat ini sudah tidak ada perbudakan lagi. Disampaikan di akhir ayat, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, yaitu sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya. Berarti dari sini sudah kita bisa ambil suatu nilai bagaimana kita bergaul dengan yang lain. Bagaimana kalian dikatakan remaja yang gaul. Di antaranya, kita tidak boleh sombong, menyombongkan diri kita, membangga-banggakan diri kita, tidak boleh. Apalagi membangga-banggakan ayahnya. Kalau kita sebagai remaja, maka jangan sampai kita mengatakan, itu loh ayah saya. Tidak boleh. Karena apa? Ini loh saya sendiri. Mestinya begitu, kembali begitu. Karena banyak orang yang sombong karena keberadaan ayahnya, keberadaan keluarganya, tetapi dia tidak tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Itu Allah Subhanahu wa taala enggak suka dengan orang-orang yang sombong. Sehingga dalam kehidupan kita juga perlu melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara Rasulullah bergaul dengan sahabat-sahabatnya. Yang dicontohkan dalam hadis-hadis Rasulullah itu cukup banyak, dan pada pagi hari ini saya akan coba sampaikan satu hadis diantaranya. Dari Anas bin Malik, ia berkata, apabila Nabi SAW berjumpa dengan seseorang, beliau mengajak bicara, maka beliau tidak memalingkan mukanya dari orang tersebut sehingga orang itu sendiri yang berpaling. Jadi tatkala Rasulullah bertemu dengan sahabatnya, Rasulullah ngajak bicara, tidak Rasulullah yang meninggalkan dia, tidak berpaling duluan Rasulullah, tetapi Rasulullah selesai bicara sambil menunggu lawan bicaranya itu berpaling. Bukan Rasulullah yang memalingkan dirinya. Ini etika, bagaimana menjaga perasaan orang lain. Yang kedua, dan apabila menjabatnya, yaitu karena jabat tangan ini sungguh luar biasa, yaitu bisa menggugurkan dosa-dosanya. Tapi di musim pandemi semacam ini kita juga perlu tahu ada aturan, kita tidak bersentuhan, kita tidak boleh jabat tangan, karena ada kita jaga protokol kesehatan. Itu cukup dengan kita mungkin mengacungkan tangan kita atau dengan hormat kita pada lawan kita, itu sudah cukup menggugurkan dosa-dosa kita. Bagaimana etika Rasulullah tatkala jabat tangan? Rasulullah di saat jabat tangan, menjabat tangan, maka Rasulullah tidak melepaskan duluan, menunggu yang dijabat itu dia melepaskannya. Jadi ini memberikan kesempatan pada orang lain. Terus selanjutnya, beliau tidak pernah terlebih dahulu duduk, yaitu lututnya itu lebih depan, lebih di depannya daripada temannya. Maksudnya apa? Rasulullah berusaha duduk itu agak ke belakang. Jadi biasanya kalau kita duduk bersama teman-teman kita atau anak-anakku sekalian, ini duduk mau paling depan. Paling depannya tidak paling depan. Kalau sudah diatur kursi nggak masalah. Tetapi kalau kita duduk berdempetan, berhimpitan, maka jangan sampai kita itu mengambil posisi orang lain. Ini pelajaran yang berharga bagi kita. Jadi dari cara Rasulullah menatap, Rasulullah ngajak bicara, Rasulullah jabat tangan, Rasulullah duduk, itu ada etika dalam pergaulan tersebut. Dan itu yang kadangkala lepas dari pantauan kita. Apalagi remaja yang saat ini mungkin dari pendidikan agamanya yang kurang, atau mereka tidak peduli terhadap pendidikan agama, pasti akhlaknya akan menurun. Dan itu ditandai nantinya di akhir zaman itu akhlak itu semakin menurun bagi generasi muda.
Oh iya, Pak Ustadz. Tadi kan salah satu contoh adalah jabat tangan ya. Iya. Remaja gaul ya atau anak-anak sekarang ya, banyak sekali jenis jabat tangan. Iya. Jenis jabat tangannya. Itu tidak menjadi masalah atau memang ada etika yang harus jabat tangan yang sebenar-benarnya? Iya. Atau tidak kan niatnya supaya menggugurkan dosa nih gitu. Saya jabat tangan anak gaul misalkan seperti ini, tos, atau misalkan tos tepuk tangan seperti ini, diperbolehkan atau tidak Ustadz? Oke, terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Ini anak gaul itu banyak macamnya memang. Apakah boleh? Rasulullah mengajarkan tasofahu. Untuk jabat tangan itu yang diajarkan dalam hukum Islam kita, betul-betul kita menjabat tangan teman kita, dikaitkan erat antara tangan satu dengan tangan temannya itu jabat tangan yang diajarkan. Rasulullah nggak pernah ngajarkan bro Ya. nggak ada. Tapi pergeseran yang ada saat ini juga perlu kita ajarkan pada anak-anak kita atau remaja kita yang ada. Di saat kita boleh jabat tangan, maka kita jabat tangan dengan cara yang benar. Tetapi di saat musim pandemi yang semacam ini, kita cukup angkat tangan. Mungkin kita kasih isyarat. Ya nggak usah macam-macam yang ada narik jarinya dan macam-macam itu kan. Terus di saat kita jabat tangan, cukup jabat tangan kita. Jangan sambil mengucapkan kalimat-kalimat yang mungkin tidak etis atau tidak enak didengar oleh telinga orang tua kita atau masyarakat sekitar. Biasanya kan remaja gaul ada clue-clue tertentu dan di situ kadang menimbulkan suatu masalah. Ini makanya kita perlu untuk belajar dan belajar terus bagaimana Islam itu mengajarkan kita ke jalan yang benar. Tapi boleh saja semama, bro, semama, silahkan semacam itu. Jadi tidak menutup kemungkinan kita semacam itu, apalagi kita disuruh menjaga jarak. Tetapi nanti kalau sudah musim pandemi ini hilang, mudah-mudahan cepat hilang, yaitu wabah yang ada ini, sehingga betul-betul anak-anakku sekalian bisa jabat tangan dengan erat. Karena apa? Itu akan menggugurkan dosa di antara dua orang tersebut. Dan yang perlu diingat, kepada siapa kita jabat tangan, yaitu bukan ke lawan jenis. Itu ingat. Jangan sampai sudah nggak boleh berdekatan kayak gini, malah dengan lawan jenisnya berdekatan, ini dan lain sebagainya, yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Ada etika, ada aturan lagi diatur dalam ayat-ayat Al-Quran semacam itu. Oh iya, terima kasih Ustadz. Jadi ada ini ya, pemahaman bahwa kita memang harus jabat tangan sesuai dengan syariah atau sesuai dengan agamanya masing-masing. Oke, mungkin selain jabat tangan tadi, ada atau contoh apa lagi Ustadz? Pergaulan remaja dan usaha yang diperbolehkan atau contoh sikap apa yang harus kita pupuk jaga sampai kita adab yang baik menurut Islam dalam pergaulan itu, yang bagaimana? Oke, terima kasih. Yaitu yang ditanyakan tadi terkait dengan jabat tangan. Ada hal lain yang sangat penting juga yang perlu diketahui oleh anak-anakku sekalian remaja, agar kalian juga menjadi remaja gaul, tidak ketinggalan apa mungkin dikatakan remaja yang kuper dan lain sebagainya, karena Islam sudah mempersiapkan lebih awal. Yang pertama, kita itu harus menjaga sopan santun. Remaja gaul boleh, tapi sopan dan santun. Sopan itu bagaimana? Kita dalam perilaku pada orang tua kita, pada guru kita, pada orang yang lebih tua yang kita temui, sikap kita sopan. Ucapan kita santun kepada mereka. Qaulan karima, qaulan ma'rufa, qaulan saqila. Di bahasa Al-Quran banyak dikatakan begitu. Kita katakan yang mulia, yang baik kepada mereka, yang berarti yang kita ucapkan, santun bahasa kita. Tidak boleh anak-anakku sekalian bahasa dengan teman-teman yang sejawat atau yang selevel dipakai dengan ibunya, dipakai dengan ayahnya atau orang yang lebih tua, atau bahasa dengan temannya dipakai ke gurunya. Manggil temannya kan boleh kamu gitu kan. Ke Pak Ustadz Hamdan ya nggak boleh, kamu gitu nggak boleh.
Ini aku sumama, aku bahasa aku saja. Aku tadi malam demikian. Itu kan rasanya kadang nggak pas bagi kita. Saya, nah ini kan bisa dirubah semacam itu, santun kita terhadap orang yang lebih tua, apalagi orang yang ngajari kita. Yang kedua, dalam pergaulan itu saling mengerti dan memahami. Antara yang satu dan yang lain saling mengerti dan memahami. Ada karakter-karakter tertentu, sifat-sifat tertentu dari teman-teman kita harus kita pahami dan kita mengerti. Oh ya, ternyata Pak Hamdan sukanya demikian. Maka kita kasih hadiahnya kesukaannya. Karena kita ngerti, kita paham. Jangan sampai ada teman kita nggak suka seumpama bunga, ternyata kita kirimkan bunga. Pak Hamdan sukanya bola, suka voli, suka apa basket. Ternyata dikasih hadiah bunga, ya nggak nyambung gitu kan. Contohnya semacam itu. Jadi kita mengerti, memahami teman-teman kita, selalu mengajak ke arah kebaikan. Kita ajak. Di saat kita ingin menjadi remaja gaul, kita ajak teman-teman kita untuk ke arah yang lebih positif. Banyak yang bisa positif kita lakukan. Bagaimana kita mengajak mereka agar kita tidak ketinggalan, ya kita update ilmu-ilmu kita. Keilmuan harus kita update, terlebih lagi ilmu agama dan ilmu sosial dan lain sebagainya. Saling membantu yang lain. Kita harus saling membantu antara satu dengan yang lain. Apabila kita saling mengerti tadi, maka kita akan memberikan bantuan pada teman-teman kita. Prinsip yang lebih lagi adalah jujur dan adil. Jujur dalam perkataan, ucapan, perbuatan kita adil terhadap teman-teman kita. Jangan sampai dalam satu kelompok itu ada yang kita unggulkan, tapi di sisi lain ada yang kita kesampingkan. Kita membagi sesuatu, bagilah dengan adil. Kerjaan juga demikian. Maka jujur dan adil menjadi modal dalam pergaulan kita, sehingga kita bisa dikatakan remaja gaul menurut Islam. Yang terakhir diantaranya, remaja gaul itu harus berjuang untuk mencari ilmu, dan disitulah ilmu yang akan kita manfaatkan untuk kehidupan baik di dunia saat ini maupun di akhirat. Tidak dikatakan remaja gaul yang kita tidak punya ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan tidak dikatakan remaja gaul yang benar, yang baik dalam Islam kalau akidahnya itu tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana kita mengimani berdasarkan Al-Quran, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantaranya Pak Hamdan. Oh iya. Terus supaya kita menjadi remaja yang gaul, ada nggak kira-kira batasan bagaimana kita tetap gaul tapi kita mengerti batasannya? Hal-hal apa sih yang tidak perlu kita kerjakan atau yang perlu kita hindari, tapi kita tetap disebut gaul nih. Nah, ya. Bagaimana Ustaz kira-kira? Terima kasih Pak Ustadz Hamdan. Kita mau gaul, jangan salah kaprah, jangan salah atau kita menempatkan sesuatu itu pokoknya kita ngikutin teman, jangan. Prinsipnya kita harus tahu benar dan salah pertama. Yang kedua, kita harus dapat menghindarkan diri kita yang diantaranya dari minum-minuman keras dan judi. Kalau kita lihat remaja gaul yang banyak, mereka bergelutnya di minuman keras, judi, narkoba dan lain sebagainya. Bisa dikatakan gaul, kamu nggak gaul itu kalau kamu rambutmu nggak kamu semprot ini, bajumu nggak kamu robekin. Bukan begitu. Kenapa dia lakukan semacam itu? Karena dia terpengaruh mungkin dari minum-minuman kerasnya, narkotika dan lain sebagainya. Terus bertato dan lain sebagainya. Itu bukan ciri khas kita seorang muslim. Kita bisa gaul ala muslim. Bagaimana Rasulullah SAW juga dicintai sahabat-sahabatnya itu. Karena apa? Rasulullah menghindarkan diri dari mabuk-mabukan, dari judi, pertengkaran dan lain sebagainya. Yang lain yaitu kita harus menjaga diri kita dari pergaulan bebas. Anak-anak sekalian, pergaulan bebas ini tentunya harus kita perhatikan dalam koridor Islam ini. Karena apa? Tatkala kita mendekati perbuatan yang maksiat, yang dosa, setan selalu mengintai kita, akan menjerumuskan kita. Karena apa? Mereka akan menginginkan teman yang sebanyak-banyaknya. Seseorang disampaikan dalam suatu kisah yang
beliau tidak mau berbuat maksiat atau berzina, diajak berbuat zina tidak mau, tapi ternyata ditawari khomer, ya, ditawari khomer dia mau karena apa? Milih khomer ini dosanya kecil, tapi di saat dia tidak memahami ilmu yang ada, ternyata khomer ini penyebab dosa besar yang lainnya. Dia minum khomer, mabuk, yang perempuan tadi masih menggoda, maka dia zina sehingga dia tak nanti malu terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, dia lakukan pembunuhan dan lain sebagainya. Karena apa? Dari ilmu yang tidak didapatkan dengan benar. Dari hal yang satu dikatakan ini dosanya kecil, tetapi ternyata apa? Akibatnya cukup besar sehingga semua yang diharapkan itu tidak bisa terwujud dengan baik. Jangan hancurkan kehidupan kalian, anak-anak sekalian, dengan hal-hal yang maksiat dan dosa. Untuk itu mari kita perhatikan diri kita masing-masing, anak-anak sekalian, dalam bergaul pilihlah teman-teman yang solih dan solehah, terutama mereka yang faham akan Al-Quran, akan hadis Rasulullah, mereka yang sopan, santun, akhlaknya yang terpuji dan mulia. Pasti kalian akan menjadi anak-anak yang solih dan solehah. Itulah anak yang membanggakan kedua orang tua. Bahkan nantinya kalian akan bisa menyelamatkan orang tua kalian sampai mereka engkau masukkan ke dalam surganya. Itu diantaranya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Muhammad Sholihin atas ilmu yang diberikan pada hari ini. Sungguh banyak ya, ternyata menjadi remaja gaul tidak semudah itu. Boleh gaul tapi tetap berakhlak Rasul. Oke, demikianlah pemaparan kepada kajian Bina Imtak pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Makasih, sama-sama. Jangan bosan-bosan kembali lagi nanti di pertemuan yang akan datang. Saya Hamdan Yasin Muharram dan Ustadz Muhammad Sholihin mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.